Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, cerita dalam chapter kali ini dimulai dengan memperlihatkan sekolah Walrus, di mana pada pembahasan sebelumnya, sebagian kru bajak laut topi jerami bersama bajak laut Giant Warrior dan para guru sekolah Walrus telah menghadapi para monster. Monster-monster itu diciptakan oleh Sommers dari ketakutan anak-anak di Elba. Di area sekolah, Usopp bertanya-tanya pada Robin dari mana sebenarnya monster-monster di hutan itu berasal. Visual dari para monster itu terbilang sangat unik, sehingga menimbulkan pertanyaan besar bagi Usopp. Robin juga mengaku tidak tahu, tapi yang dia dengar dari salah satu guru itu adalah penggambaran dari sosok-sosok yang ditakuti oleh anak-anak raksasa yang tak bagaimana bisa berubah menjadi nyata. Robin pun menduga ada dalang di balik semua ini. Kemudian Robin juga bilang dia merasakan firasat yang buruk tentang kekecewaan yang ada di sana. Usopp mencoba menenangkan Robin dengan berkata bahwa tak usah terlalu dipikirkan karena monster-monster itu telah mereka atasi. Robin lalu menjelaskan bahwa firasat buruknya itu bukan karena monster-monster tersebut, melainkan karena kekecewaan yang terjadi sekarang bisa saja menjadi awal untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Wanita itu cerita bahwa beberapa waktu yang lalu di perpustakaan burung hantu, dia membaca sedikit sebuah buku yang dianggap sakral di Pulau Elba. Seperti yang kita tahu, buku itu bernama Halley. Menurut Robin, pada salah satu bagian dalam buku Halley dicatat soal ramalan tentang perang besar yang akan datang. Jadi saat ini mereka sedang berada pada era dunia ketiga, karena era dunia pertama sudah selesai ribuan tahun yang lalu dan era dunia kedua telah berakhir dalam abad kekosongan. Jadi bisa dibilang dunia mereka saat ini adalah dunia ketiga. Usopp pun teringat perkataan Zoro dalam beberapa chapter lalu ketika mereka masih di pesta, yang mana raksasa legendaris itu bilang dunia sudah pernah hancur 2 kali. Robin membenarkan hal tersebut karena begitulah yang tertulis dalam buku Halley. Kemudian Robin bilang dunia ketiga ini juga akan mengalami perang akhir yang membawa kehancuran besar. Mengapa dia merasakan firasat buruk tentang kekacauan yang terjadi sekarang? Sebab dalam buku itu dicatat perang akhir pada dunia ketiga akan diawali dengan kekacauan besar di negeri para raksasa. Maka tak heran Robin berpikir jangan-jangan kekacauan yang terjadi sekarang ini adalah awal dari perang besar akhir nanti. Apalagi dia tahu keadaan di dunia luar pun memang sedang sangat panas belakangan ini karena berbagai masalah sering kali terjadi, sehingga rasanya masuk akal untuk berpikir bahwa dunia saat ini sedang menuju ke perang akhir. Di sini dapat disimpulkan bahwa perang akhir dalam cerita One Piece sudah dimulai sejak arc Elbaf ini, yang mana berarti setelah perang Elbaf, beberapa arc selanjutnya juga masih akan dalam suasana perang yang terus berlanjut sampai ke perang akhir nanti. Ini sama seperti saat di perang Wano kemarin. Awal konflik dengan Kaido sebenarnya sudah terjadi saat di Pulau Panghazard, karena bajak laut topi jerami mengganggu produksi buah iblis Smile Kaido yang ada di Panghazard. Setelah dari Panghazard, konflik pun berlanjut ke Dressrosa, Pulau Zou, Whole Cake Island, dan puncaknya adalah perang di Wano Kuni. Nah sekarang pun sama seperti itu. Perang Elbaf ini hanyalah awalan saja, dan puncaknya adalah perang akhir nanti. Entah itu perang di Pulau Laftel atau bahkan perang di Mary Joyce. Inilah yang diramalkan dalam buku Halley yang Robin sebutkan tadi. Setelah itu, cerita beralih ke tempat lain, memperlihatkan dunia surga Elbaf di atas pohon Adam. Di sana, para prajurit raksasa sedang bergerak untuk turun ke dunia matahari, karena mereka juga mendengar suara trompet pertanda bahaya. Trompet itu memang dirancang khusus, sehingga suaranya akan terdengar sampai ke berbagai penjuru di negeri tersebut. Karena itulah trompet itu hanya boleh dipakai ketika keadaan benar-benar darurat. Menurut kepala sekolah Walrus yang bernama Kiba pada chapter yang lalu, keadaan di sana sudah termasuk darurat, sehingga dia merasa pantas untuk meniup trompet itu. Ketika rombongan prajurit raksasa sedang bergerak untuk turun dari dunia surga, salah satu dari mereka pun diperkenalkan. Dia merupakan komandan utama prajurit kerajaan Elbaf. Dia memiliki visual yang menarik karena tubuhnya terlihat sangat tangguh. Sang komandan para raksasa ini pun mempunyai tanduk dan ukuran tubuhnya lebih besar dari para raksasa biasa. Jadi bisa disimpulkan dia memiliki darah ras raksasa kuno seperti Loki. Kedatangannya ke dunia matahari tentu akan membuat keadaan di sana menjadi semakin menarik. Sementara itu, di dalam suatu kastil di dunia surga, ada 2 orang bangsawan raksasa yang sedang berbincang. Salah satu di antara mereka bilang, sepertinya trompet tadi dibunyikan karena Loki telah terbebas. Sebab ada suara petir yang menggelegar, yang mana petir seperti itu biasanya karena ulah Loki dengan palu Ragnir. Raksasa yang satu lagi juga setuju dengan pendapat tersebut.
Memang benar, Loki sudah bebas di dunia bawah, walau di pergelangan kaki kirinya masih ada satu borgol batu laut. Tapi para bangsawan belum tahu bahwa alasan sebenarnya dibalik bunyi trompet itu bukan karena Loki, melainkan karena ada masalah serius di sekolah Walrus akibat ulah dari Ksatria Suci. Kemudian dua bangsawan itu pun mulai berbicara tentang tahta Elbaf yang sudah lama kosong. Mereka sepakat bahwa setelah kekacauan yang terjadi ini, Elbaf harus segera memiliki raja baru. Tidak baik untuk terus membiarkan tahta kosong begitu saja, karena suatu saat nanti hal itu bisa memicu permasalahan besar. Maka setelah kekacauan berakhir dan keadaan menjadi kondusif lagi, mereka akan mengumpulkan semua pemimpin keluarga bangsawan di Elbaf untuk membicarakan tentang siapa yang layak menjadi raja yang baru. Mereka pun berkata, karena Loki sebagai calon penerus raja sudah tidak layak karena kejahatan yang dia lakukan, maka kini satu-satunya cara mencari calon raja Elbaf selanjutnya adalah dengan mengetes mereka menggunakan artefak dan senjata-senjata legendaris Elbaf. Setelah itu diperlihatkan suatu ruangan di istana kerajaan yang berisi artefak dan senjata-senjata legendaris Elbaf. Jadi rupanya akan dilakukan sebuah sayembara, yang mana siapapun yang bisa menggunakan senjata legendaris Elbaf dengan baik, maka akan menjadi kandidat raja selanjutnya. Diketahui bahwa tidak semua orang bisa menggunakan senjata legendaris Elbaf, bahkan sebagian besar raksasa di sana tidak bisa mengangkat senjata-senjata itu sama sekali. Senjata-senjata legendaris Elbaf itu digadang-gadang setara dengan palu Ragnir milik Loki, dan rupanya tidak semua senjata berukuran besar. Ada juga senjata-senjata yang seukuran senjata manusia normal. Beralih ke tempat lain, cerita memperlihatkan keadaan di dunia bawah, di mana Loki sedang bertarung melawan trio monster. Pertarungan itu berjalan dengan sangat seru dan panas, sampai-sampai borgol di pergelangan kaki kiri Loki mulai rusak akibat dampak dari pertarungan tersebut. Loki pun mulai tersenyum jahat. Sepertinya itu memang bagian dari rencana Loki untuk membuat borgol rusak melalui pertarungan sengit. Jadi sebentar lagi borgol di kaki kirinya itu akan hancur total akibat rusak dalam pertarungan. Loki pun bilang melawan mereka bertiga sangat menarik. Loki mengakui Luffy dan kedua temannya itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia juga tahu masih banyak yang bisa mereka lakukan dengan kemampuan-kemampuan yang mereka miliki itu. Namun sayangnya, Loki harus menunda pertarungan tersebut, karena setelah lepas dari borgol, dia harus buru-buru untuk balas dendam kepada Ksatria Suci. Karena sebenarnya, Loki tidak memiliki dendam apa-apa kepada Luffy dan kawan-kawan di sana. Dia mengacau di tempat itu untuk berjaga-jaga agar tidak diikat dengan rantai lagi. Dendam Loki yang sesungguhnya adalah kepada para Ksatria Suci. Setelah itu, cerita menampilkan Rayleigh yang sudah berlayar di lautan dunia baru. Seperti pada pembahasan sebelumnya, dia saat ini sedang menuju ke Elbaf atas panggilan dari Gaban. Rayleigh pun saat ini sedang berkomunikasi melalui Denden Mushi dengan salah satu mantan bajak laut Roger juga. Mantan kru bajak laut Roger itu bernama Galan. Rupanya Galan ini adalah seorang kolektor senjata, dan alasan dia mau ke Elbaf selain karena panggilan dari Skopper Gaban, itu juga karena dia ingin mengambil salah satu senjata legendaris di Elbaf. Sepertinya senjata yang dia maksud itu adalah senjata-senjata Elbaf yang tadi dibahas oleh para bangsawan di dunia surga. Rayleigh pun berkata, jika Galan memang layak, maka ambillah. Namun jika tidak, lebih baik biarkan senjata-senjata itu jatuh ke tangan orang-orang yang layak. Saat mengatakan ini, Rayleigh langsung mengingat bajak laut topi jerami, yang mana berarti menurut Rayleigh, salah satu senjata legendaris Elbaf itu akan jatuh ke tangan bajak laut topi jerami. Berpindah ke tempat lain yang jauh dari sana, diperlihatkan pasukan revolusi. Para petinggi sudah tidak lagi di kerajaan Kamabaka, karena mereka telah memulai pergerakan besar-besaran. Saat ini, Dragon sedang berada di kapal utama pasukan revolusi yang bernama Wind Granma. Tadinya, di sana juga ada Sabo dan Karasu. Namun kini, mereka berdua telah pergi untuk menjalankan misi lain. Mereka berdua sekarang ini sedang menuju ke Pulau Elbaf. Sebab ada informan dari pemerintah dunia yang memberitahu mereka bahwa ada beberapa kesatria suci yang pergi ke negeri para raksasa itu. Rupanya Dragon dan kawan-kawan belum tahu bahwa sebenarnya Shamrock sudah pergi dari Elbaf dan akan membantu Garling dalam menghadapi Dragon. Jadi pada akhirnya Dragon akan menghadapi Garling dan Shamrock seorang diri. Saat ini Dragon pun berkomunikasi dengan Sabo melalui Denden Mushi. Dragon sedang menuju ke garis depan untuk membantu para pasukan menghancurkan kapal-kapal supply terbaru. Sebab kapal-kapal supply ini mendapatkan pengawalan yang sangat ketat dari pihak angkatan laut. Karena suplai makanan itu harus segera tiba di Marijois atas desakan dari Tenryubito. Namun ada alasan lain mengapa Dragon harus turun tangan langsung. Dia sengaja melakukan itu untuk memancing Garling agar turun tangan langsung.
Setelah pembicaraan dengan Dragon melalui Denden Mushi berakhir, Sabo pun mulai berbicara dengan Karasu. Sabo bilang dia sudah tidak sabar untuk pergi ke Pulau Elbaf. Bukan hanya karena ingin melawan kesatria suci, tapi juga ingin bertemu dengan Luffy. Karasu pun berkata, Luffy sekarang ini telah semakin terkenal karena mengalahkan Kaido dan menjadi Yonko baru. Karasu tahu pasti si topi jerami itu sangat kuat, sehingga jika kesatria suci berurusan dengannya di sana, Luffy mungkin akan mengalahkan mereka semua sebelum Sabo dan Karasu tiba di sana. Sabo pun tertawa dan bilang itu mungkin saja, tapi bagaimanapun juga mereka harus tetap datang karena ada misi lain. Rupanya selain urusan soal kesatria suci di Elbaf, Sabo juga diperintahkan oleh Dragon untuk bertemu dengan seorang raksasa yang bernama Sao. Sepertinya ada sesuatu yang harus didiskusikan dengan Sao terkait masa depan dunia. Beralih ke tempat Dragon, dia akhirnya tiba di lokasi kapal supply berada. Kapal-kapal itu dijaga ketat oleh para angkatan laut. Namun Dragon memakai kekuatannya untuk menciptakan angin dan badai besar, sehingga beberapa kapal besar milik angkatan laut mulai hancur satu persatu. Kapal-kapal yang masih bertahan pun mencoba membalas dengan menembak ke arah Dragon, tapi tak ada satupun tembakan yang berhasil. Dragon lalu bersiap untuk menciptakan angin dan badai besar lagi, tapi kali ini dia menargetkan kapal-kapal supply yang pelindungnya sudah mulai berkurang. Para angkatan laut di sana pun panik dan melaporkan hal ini kepada Garling melalui Denden Mushi. Mereka berkata, kapal-kapal supply dan kapal-kapal angkatan laut yang berjaga telah dihancurkan oleh sebuah badai besar. Garling pun menyadari bahwa itu adalah ulah dari Dragon, karena Garling tahu salah satu kekuatan Dragon adalah badai besar. Garling pun berkata kepada Shamrock untuk segera bersiap karena musuh utama mereka sudah di depan mata. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1143. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.